kadang ada orang nggak confident, nggak percaya diri. Bener nggak sih? Kayak ada salah satu member tadi juga ceritanya sih. Om, BWPT aku Oh, jual di 148, kira-kira gimana? oke nggak? Nah, oke nggak? Ya nggak salah sih. Kalau BWPT lari ke 180, nyesel nggak? Nyesel. Kalau dia lari 170, nyesel nggak? Dan ternyata Hari ini BWPT 170 touch. dia 170 nggak? Tuh, kalau lu terus gimana? Nah itu dia. Mindsetnya di BBK ini kan memang lebih ke trailing stop ya, Ci ya. Oh, Jadi follow trend, follow ini. Kalau memang dia nggak waktunya belum jualan ya belum jualan. Kalaupun turun kita pasang biasanya di break even. Contohnya kayak kemarin aku beli salah satu saham CDIA kalau nggak salah di 15.20, tiba-tiba turun balik lagi 15.20 ya kita jual 15.20 break even jatuhnya kan nggak rugi ya rugi waktu. Atau memang kalau misalnya di batas normalnya kena stop loss-nya di lebih dari 6% atau 8%, ya kita melakukan cut. Kayak hari ini sendiri, aku lebih pilih cut di Goto, Ci. Aku kemarin beli Goto itu di 63. Beli hmm. 63 harapannya ya dia retrace, siapa tahu dia bisa balik ke 66 3 poin, aku TP gitu. Ternyata di luar ekspektasi 60 Turun. 61, udahlah. Aku jual dulu Goto, tapi jual Goto aku dapat BCA, Ci. Oh, untungnya dapat Ya, ketutup giginya. aku rugi di Goto katakanlah sen, ya aku dapat BCA 2%. Jadi balance lah ya, Ci ya. Di situ itulah fungsinya apa ya? Manajemen ya. Diversifikasi, ngambil money management, ngambil keputusan decision seperti bagaimana. Sama kemarin tuh ada salah satu member nanya, Om, kalau belum punya BBYB, area belinya di mana? Karena waktu itu kan BBYB kalau nggak salah seminggu lalu tuh di 352-an ya. Aku Hmm. kasih entry-nya di sini sama di sini. Dua kali. Dan ternyata hari ini naik 9%. Hari ini sendiri aku nambah barang sih untuk BBYB. Karena Aku kan baru aku ngikut punya tadi. Aku baru ngikut hari ini. baru ikut. Tapi pertama kali aku beli itu kan di bawah 290, hampir hampir di bawah 280. Hmm. Di BBK kita lebih senang di average up daripada down gitu sih. Oke, teman-teman, suara putus-putus. Suara siapa ya? Suara aku atau suara Cifon? Kalau misal suara aku, mohon maaf teman-teman ya, karena satu, ini aku pakai headphone, kedua, piercingnya. Rumahku nih lagi hujan gede banget sih. Oh, Udah, tapi suara Omkus di aku sih aman sih. Omkus nah, dengar nah, suara aku aman nggak? clear, aman. Jelas sih. Jadi kemarin IHSG all time high-nya itu 8.017, Yes. 80 di besok 45 ya. Nah, hilang Sama Om. ada katanya kata Bu Rika kayak suara aku yang putus, tapi aku lihat ini pun katanya nggak mungkin koneksinya di Ibu ya. Iya, enggak, tadi tadi sempat hilang, suaranya tiba-tiba hilang gitu Oh, suaranya. Terus mau ngulang lagi. karena di tempatku lagi hujan lumayan deras, udah 3 hari ini hujan deras itu di tempat aku. Kadang-kadang jangankan suara aku, forex aja nggak ada sinyal, tiba-tiba putus gitu Ci. Hmm. Oh udah nggak ada sinyal, ya sendiri bingung gitu. Live Zoom juga tiap hari kita BBK live Zoom. Kadang-kadang aku putus sendiri gitu. Memang kendalanya di daerah rumahku tuh ya memang di sinyal gitu Ci. Oke, kita Nah, bahas langsung ke chart aja ya, BBK ya Ci ya. Cat iya betul. BBK, Cat BBK. Oke, di sini adalah salah satu watchlist yang aku pantau biasanya setiap hari, teman-teman. Kita waktunya sampai maghrib aja ya, Ci ya. Iya. Nah, Mau makan dulu kan Om Kus buat nanti malam. Ntar nggak ada tenaga. yang paling penting sholat sih, Ci. Oh iya, benar. Pas. DC 45 kita lihat dulu composite ya. Kita lihat ini ada Pak, kayaknya lagi, wah ini PTRO menarik nih ya, cacinya nih Pak Hendra. Dokter nih, dokter
Hendra Susanto, dia langsung nge-screening saham cacing-cacingnya BBK. Nah, ini PTRO teman-teman bisa diperhatikan nih 1-2 hari ke depan ya. Sambil aku cek coba PTRO based on chartnya seperti apa, aku coba pindahkan ini di sini. PTRO. Aku kecilin dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Wah, PTRO menarik banget ini. Ya, aku ngeliat cacing naga-naga tuh, Ci. Aku ngelihatnya Iya. tuh, ada potensial tuh. Oke, oke, jelas. Tetap. Oke, di sini clear ya. Nah, di sini tadi ada PTRO. Ini PTRO nih ada potensial apa ya? CNH dia ada pola sedikit rounding, ada pola juga dia kemarin itu sebenarnya kalau aku perhatikan sebenarnya dia sempat break dari racing wedge ya. Coba aku ini lagi retronya. Kayaknya akan bermain lagi nih. Ini ada potensial break racing wedge nih, Ci. Racing wedge-nya dia harus tutup di level 46 ya. 46 berapa nih? 4 4 4700 lah mana ya. Dia tutup 4700 bisa ke 5400 5500 ya. Kalau misal lihat dari apa continuation-nya dari saham PTRO itu sendiri ya. Perhatikan untuk teman-teman ya. Aku sendiri sih belum punya ya. Tapi begitu tadi ada Pak Dokter request, ada potensial, besok aku akan ikut nyelinap masuk nih. Di sini ada PTRO, Arto-nya juga itu terakhir kita di sini bahas, aku sempat profit taking, habis profit taking dia naik lagi, bahkan sempat naik ke 2200, 2220. Ini sisinya lagi bullish, ada BTN ini beberapa waktu itu memang kita mention ya, BTN, BSDE, BRI, BNI, BMRI, yang lagi lagging BBCA dan SCMA ini sendiri koreksi-koreksi wajar aja, sehat ya, karena memang kemarin akselerasinya signifikan sekali ya. Ada LSIP oke, auto. Oke, kita lihat BSDE ini kalau nggak salah beberapa minggu lalu, cuman sekarang udah confirmation ya, karena kita ngeliat dari smart money-nya BSDE itu udah dari jauh-jauh hari nih, ya teman-teman. BSD apakah masih bisa masuk? Kembali lagi di pasar saham itu nggak ada larangan membeli dan menjual. Yang paling penting teman-teman tahu resiko ya. Apakah masih bisa masuk? Kembali lagi kalau sekarang udah nggak bisa masuk, Ci. Karena kenapa? Bursanya udah tutup. Tapi kalau besok jam 9 tinggal temen manage resiko. Resikonya hari ini naik 8%, berarti resikonya 10%. Misalnya kita ambil pakai Fibonacci, biasanya aku menggunakan Fibonacci retracement sih. Nah, kalau pengen masuk itu range areanya antara di 970 sampai 930, Ci. Itu area-area belinya lagi. Nah, ini trennya tren naik. Siapa tahu dia retrace. Kayak contohnya saham waktu aku rekomendasi BBYB ya. BBYB, nah ini ada kucing lagi. Gitu kan, sempat 352, Mbak Caca nanya, jadi entry di berapa? Aku kasih entry-nya di order block antara 320 atau di bawah 336. Nah, begitu dia kena order block di dua ini, dapat tuh. Sekarang tutup di 352. Nih ada anak baik kucing ya. Sebentar ya. Ini Bang. Kucingnya apa lagi ini kerja ya, Bang? Si Oben nih. Ya, next semoga aja besok bisa break level tutup di atas 366 atau di 380-nya untuk BBYB. Jadi ada continuation dari pattern-nya BBYB itu sendiri. Sorry, sebentar ya. Ini BBYB. Ya, ini salah satu studi case ya. Waktu kemarin Mbak Caca tanya, waktu 358 yang belum punya beli di berapa, aku kasih order block
Beli pertama, beli kedua, ambil average, dan sekarang BBYB, coba kita lihat berapa. Hari ini aku malah tambah 354 barang. tutupan. Nah, tuh pas ya. Pas area order block, beli satu, beli kedua. Itu enaknya di BBK ya, untuk konsultasi langsung ya, BBYB. Oke, ada pertanyaan untuk saham Ada apa nih? Antam, Klik bahas Big Bang. Big Bangs. Big Bang sebenarnya kalau teman-teman follow Lotus Sekuritas, aku udah rekomendasi Big Bang itu dari tanggal 31 Juli. Misalnya kayak BBCA, BBRI ya. BBCA itu sendiri atau BBRI aku nge-call itu dari tanggal 31 Juli, aku call back-nya itu second call ya. Itu di tanggal 8 Agustus, tiba-tiba besokannya gap up, lanjut. Sebenarnya BBRI, BBCA, BBRI buat aku sih nggak ada masalah ya. Tinggal time frame-nya teman-teman, kalau nyangkut gimana, jangan lupa tiap tahun kalau Big Bang itu selalu membagikan dividen yang Lumayan, apa? gede Ya Om. nggak sebesar PTBA Unity Tracker lah, tapi 30 tahun terakhir itu dia rutin memberikan dividen. Nah ini BRI kemarin dia ngebreak dari ascending triangle, hari ini di full body Marubozu, tutup di atas pivotnya sendiri, artinya ada kemungkinan dia akan melanjutkan lagi penguatan sih BRI. Bisa ke berapa BRI? Ya ada potensi di level 4250 bahkan 4350 sampai 4600 gitu Ci. Jadi kalau dia tutup di atas level 4560 berarti ini swing targetnya dia akan panjang nih, ada di 4700 kalau kita menggunakan based on pivot untuk BRI. Lalu untuk BMRI hari ini buat aku kesetanan nih Ci, naiknya lumayan berdua ya. BRI Mandiri ini hampir 3%. Oh 3%, tadi aku ngeliatnya baru 2,7%, hampir 3%. Hari ini 3%, full body, break fraktal ya, 1, 2, 3 candle, 4 candle dimakan 1 candle, artinya ini bullish. Next levelnya dia akan nguji 5100 sampai 5250 ya untuk Bank Mandiri. Apakah boleh beli? Kembali lagi, boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Resikonya tentu harus ada resiko di sini ya. Selama dia tidak tutup di bawah 4650, boleh maintain buy ya. Jadi maintain buy, bukan untuk ini trading ya, maintain buy. Ini untuk BMRI, lalu BBNI sendiri. BNI juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 break fraktal ya. Fraktal 3 candle, 5 candle di break, tutup di atas pivot area, resist 2-nya. Upside-nya mungkin ada yang profit taking di level 4550 sampai level 4650. Tapi target konservatifnya harusnya bisa menyentuh level 4700 sampai 4770 Ci. Itu untuk Bank BBNI itu sendiri. Oke. BCA Om. Lalu untuk BBTN, hari ini aku sih beli BCA ya. Kalau teman-teman ya aku liatin tuh portonya tuh, beli BCA tuh nomor 1 tuh. Alam Sutra aku baru beli, BCA beli hampir 2%. BBYB aku hold, aku TPD itu, ESA aku masih hold. MBMA hari ini aku call buy, ternyata naik hampir 5% ya, rezekinya Ci. Pas lagi kebetulan aja, pas lagi rezekinya. PSAB kemarin aku pengen beli sebenarnya saham kayak PSAB dan lain-lain, cuman kendalanya kemarin itu aku akunnya disuspend Ci, nggak boleh belanja Ci. Baru hari ini aku boleh belanja Ci, gitu. Oke, lanjut di sini BSDE-nya nih, wow, smart money-nya gede banget ya teman-teman ya. Wih, perhatiin tuh. BSD udah kita bahas itu dari 2 minggu terakhir loh ya, aku sama Ci Ipon dan teman-teman live BBK nih, BSDE bisa keberapa, dia bisa 1050 dan dia ada pola expanding ya, broadening expanding, ada potensial dia di 1120, 1150 untuk BSDE-nya Ci. Oke, next, selanjutnya di sini ada INET. INET ini kemarin
agak sedikit ragu ya spekulasi buy atau kayak gimana ya. Cuman kalau yang berani resiko, cutnya ya harga terendah kemarin. Harga terendah kemarin kalau dia tutup di bawah harga terendah candle kemarin, oke cut. Tapi kalau untuk sekarang lebih spekulasi, boleh beli apa enggak kalau besok ada sedikit koreksi, aku sih berani ya. Cuman bandarmologinya Inet itu ya angin-anginan sih, aku ngelihatnya ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis, benar sih. Oke, wah semua, Wifi wah. Om sekalian aja kalau udah inet wifi. Aku sambil baca-baca dulu nih. Ada Antam pertanyaannya. Oke, Antam kita lihat gimana Antam. Karena waktunya kita sedikit, jadi kita ke pertanyaannya. Antam, tadi sih sebenarnya aku di sesi 1, aku di Lotus Sekuritas, aku sempat boleh spekulasi beli. Dan kalau kita pakai intraday 4 jam, ini Antam ada potensial dia membuat pola ini, Ci. Apa namanya? Morningstar. Cuman agak kurang sempurna nih Morningstar. Kalau aja dia tutup di level 4850 atau 4870, ini konfirmasi Morningstar. Memang dia ada rejection di area support pertamanya Antam kalau pakai time frame-nya 4 jam. Kalau di hariannya ini ada tolakan pas di area-area rejection-nya dia ini di 4820 sampai 2840 sampai 2270. Jadi batasi aja resiko kalau dia tutup di bawah level 2730 atau 2740 ya untuk teman-teman gitu Antam. Kalau kita lihat BBK chartnya bagaimana? Kita lihat Antam benar. Nah kurang lebih sama ya. Kalau dia ini ya bisa mungkin kalau dia besok tutup di atas 2940 bisa di hold. Tapi kalau enggak mungkin profit taking karena kenapa memang aku melihatnya Antam itu sendiri masih sideways sih Ci. Gitu Ci. Oke, Big Bang udah SSIA Wi-Fi cuan. SSIA itu berapa hari lalu aku sempat call buy ya, spekulatif ya. Aku sama Cirita. Nah, ini bullish engulfing. Ya, kemarin juga sampai ini aku call buy SSIA itu kemarin nih. Kemarin lusa hari Jumat. Makanya ditanya, Om Kus, kenapa returnnya kok call buy SSIA? Karena reasonnya di sini ada trend, ada downtrend, dan dia tidak membuat lower tutup di bawah lower low atau dari fraktal terendahnya. Makanya aku spekulasi buy dan hari ini SSIA tutup di atas pivot. Nah, teman-teman kalau dia ada sedikit pola rounding seperti ini biasanya membutuhkan waktu setidaknya 1-2 bulan untuk mencapai ke level 2900 atau 3000-an ya. Jadi dia sedang membuat high and low-nya dulu nih, Cip. Tinggal batasi resikonya dia nggak boleh tutup di bawah 2340. Itu untuk SSIA. Lalu kalau untuk Wi-Fi atau Wi-Fi, dia sideways ya. Nah, ini udah ada ya volumenya juga. Dia ada pola pengulangan sebelumnya si Wi-Fi ini kalau kita perhatikan awal tahun dari bulan Februari sampai Agustus itu dia mempunyai pola triangle. Habis pola triangle, dia nge-break dari triangle-nya, sekarang dia mengulangi pola yang sama lagi nih untuk Wi-Fi. Jadi ada setelah triangle, dia bikin symmetrical triangle-nya lagi. Jadi nggak gimana-gimana ya. Jadi sideways, bullish sih bullish, cuman sideways aja untuk di Wi-Fi. Oke, next cuan masih bullish ya. Cuan masih bullish. Nah, ini sama nih kayak Wi-Fi ya. Dia habis bikin high, dia lagi bikin high and low dulu, belum ada volume karena transaksi IHSG bullish itu tuh lagi ini apa namanya? Uangnya lagi dirotasi, Ci. Kayak hari ini ada di BSD, ada di AMRT, ada di LSIP, ada di BCA, BRI, Mandiri. Jadi transaksi jangan lupa, teman-teman lihat transaksi bursa juga. Kalau transaksi bursanya di situ-situ aja berarti artinya sedang adanya rotasian sektor, rotasinya saham gitu ya. Kalau kita lihat dari BBK kan makanya join BBK Ibu, jadi bisa langsung screening ya. Kayak Pak Dokter nih langsung wah dia ngincer Petro nih Pak Dokter Hendra
tahu tuh arahnya. Oh, besok aku harus beli PTRO kalau ada penguatan atau buy on weakness strateginya. Nah, ini di sini ada namanya RRG, PTRO, perhatikan S Sumarekon, BRI, BNI, BTN, BSDE, Arto, ICBP, ada Semen Gresik juga, ada BMRI, ada PTBA, HMSP. Kalau buat stok picknya aku besok pagi di Lotus Sekuritas kemungkinan besar 70% aku memberikan rekomendasi Pegas, PTBA, dan TINS sih, Ci. Itu dari aku ya. Untuk besok bisa diperhatikan karena TINS itu dia tidak lebih rendah dari 970. Jadi hampir 1 bulan lumayan Selalu cukup dia. kuat nih si TINS-nya nih. Kalau nggak pernah tutup, kalaupun dia sempat situ dia hanya mencolek aja, tapi dia tidak tutup di bawah level 970 gitu. Jadi perhatikan aja Tins. Kalau dia break fraktal sama pivot, aku sih nggak ragu untuk masuk. Cuman hari ini aku masuknya lebih karena ngelihat harga emasnya naik, aku masuknya di PSAB sama di MDKA, bukan di Antam. Karena MDKA juga sendiri dia lagi masih bullish sih, Ci. Nah, kemarin aku sempat call buy MDKA karena kemarin aku di suspend, aku bisa belinya baru hari ini, Ci. Belinya malah belinya di atas lagi. Kemarin aku rekomendasinya waktu dia di harga 26 2260 2270, aku belinya hari ini di 2340, harapannya dia tutup di atas pivot. Ternyata masih kurang cukup kuat tutup di atas pivot. Target terdekatnya sendiri realistisnya 2480 2510. Kalau dia break fraktal, fraktal tertingginya ada di 2540, kalau ditutup 2450, next levelnya dia ya tentunya ada di 2600 sampai 2670 atau 2700 sih. Aku hari ini sih agresifnya di MDKA dibanding saham sama PSAB dibanding yang lain-lain. Ada potensial juga tuh sih. Ini udah warna kuning kan masuk spekulasi kan. Nah, ini dia nih yang aku incer tuh yang kayak gini nih, Ci. Popongan ke atas, Ci. Oh, MDK kan popongannya kan kalau dia ngebreak dua atas itu tuh upside-nya tuh bisa di atas 10%, Ci. Sampai ke merah ini ya, magentanya Ya, ya. sampai magenta lah. Ini kan enaknya BBK kalau yang nggak ngerti bikin chart dan pattern, BBK kan cukup membantu. Terus di Makanya, bawahnya hijau-hijau terus ya Om, biru-biru yuk soalnya. ini benar ada akumulasi. Makanya aku hari ini agresifnya di MDKA dibanding Antam atau dibanding BRMS. Mungkin orang senangnya BRMS. Cuman aku ngeliat bandarmologinya dia, akumulasinya dari sejak bulan Juni ini, Juni Juli itu lumayan ya bisa dibilang serius gak serius, dan secara teknisnya juga di uptrend udah di atas MA 200 dan sekarang udah posisinya berada di decline. Ya downside-nya ya aku akan melakukan cut loss-nya kalau tiba-tiba berbalik arah turun lebih rendah dari candle kemarin, aku sikat. Ya mau gimana lagi sih, aku take aset lagi ya Ci ya, mau nggak mau. Artinya aku cut-nya 4%-an lah, tapi kan cut-nya 4%, reward-nya aku di sini 12-15%, buat aku worth it sih gitu sih untuk di MDKA. Oke, next. Selanjutnya kita balik ke pertanyaan pelan-pelan satu-satu BKSL. BKSL aman. Aman BKSL BWPT. Bentar ya, Hmm. ambil gini. Aman kayaknya aman lagi gitu-gitu aja ya. Aku ngeliat bandarmologinya ya, aman nggak kemana-mana ya. Bandarmologinya habis buang distribusi dia langsung tiba-tiba mainin isu Donald Trump perihal tentang apa tembaga ya. Jadi aku kalau yang terlalu mainin berita aku agak sedikit menjauh ya. Kecuali benar-benar ada smart money. Cuman kalau ngeliat dari bandarmologinya amannya, mainnya seperti ini aku sendiri sih nggak nyaman. Aku daripada beli aman, aku lebih pilih beli TPIA gitu Ci. Yang belum ada news baru lagi TPIA. Aman ini kan dia cuman kanan kiri dan dia juga
belum ada ini baru. Memang sih secara tren dia uptrend, tapi uptrendnya dia ini lebih ke ascending triangle gitu, Ci. Ascending triangle ini sifatnya netral, kecuali dia mengkonfirmasi break tutup di level 9.100 ya, atau di 9.400 masih jauh. Itu untuk aman. Lanjut. BKSL tadi. BKSL bikin kesel. BKSL ini masih tren, masih bullish ya. Tuh teman-teman ya, teman-teman kan ngerti ya cara bikin tren. Kalau misalnya lagi bullish, nggak perlu bikin resist. Kalau pengen bikin resist, menggunakan pivot. Ya, pivotnya dia kalau dia harus ditembus adalah levelnya 174, 178, artinya bikin higher high. Lower terendahnya sendiri dia ada di 113, 115, sedangkan pivotnya sendiri 141, artinya ya BKSL kalau pengen cut ya di bawah 129, 120, dia masih bullish kok ya, masih continuation. Jadi kalau yang punya di bawah level 120 hold aja ya, nggak perlu ini, kecuali dia berbalik arah tiba-tiba jadi candle bearish kayak si Aman kayak kemarin, ya boleh lah exit. Kalau ngeliat dari trennya sendiri BKSL masih bullish dengan catatan selama 3-4 hari ke depan ya, 5 hari ke depan lah. 5 hari ke depan dia tidak tutup di bawah 129 atau tutup di bawah 122. Jadi aku masih bullish jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya sih belum untuk BKSL gitu sih. Oke, BRPT, PGO. Kenapa PGO lagi sideways sama ya, triasymmetrical PGO-nya. Nah ini PGO dia nggak kemana-mana, mungkin akan merotasi giliran PGO itu mungkin di minggu depan ya. Memang kita juga lagi sniping nih saham PGO, cuman kayaknya nggak untuk minggu ini PGO. Harapannya sih bisa turun di bawah 1.400 ya, antara range 12.35 sampai 13.55 untuk PGO. Jadi minggu depan aku akan perhatikan di PGO untuk bottom fishing gitu area. Lalu nextnya PKSL udah, nih BRPT hari ini bullish and gulping kalau nggak salah tadi aku lihat ya. BRPT hari ini bullish and gulping ya benar, tapi dia di sini juga sama nih. Lagi symmetrical, lagi pola penan, jadi dia masih belum ada higher baru ya, tapi ya kalau bullish abis naik biasanya kan bikin high and low dulu. Jadi dia bikin zigzag dulu aja BRPT. Kalau dia pengen bermain, kembali lagi dia harus break high-nya lagi 2.900. Kalau dia nggak break 2.900, ya range areanya level bottom-nya di 2220. Next level resistnya ada berapa nih? 2510, terusnya ada 2650 sama di 2670. Jadi lihatnya BRPT sih sideways aja, nggak kemana-mana gitu ya. Mungkin fanatik sama grup Prayogo. Kalau kita BBK udah nge-call BRPT itu dari level 720, 750. Makanya kenapa BBK nggak pernah call back BRPT sampai ada next confirmation, kita akan call back. Tapi kalau nggak kayak gini triangle ya, artinya netral, nggak boleh beli, main di range area aja gitu ya untuk si BRPT. Lalu Toba juga sama, semuanya lagi pola-pola triangle teman-teman ya. Triangle itu nggak bullish, nggak bearish, jadi dia masih sideways. Hati-hati jika dia turun tutup di bawah level 900 atau 800. Hari ini dia sedang berada di bawah pivot di area supply and demand. Nah ini Toba ini nih minggu ini nih pertaruhannya nih. Dia apakah dia menembus kembali level ke bawah 900 atau tidaknya gitu, Ci. Aku ngelihatnya si Toba belum ada flow lagi kalau ngelihat dari bandarmologi. Memang kalau dari tren minornya, kalau aku tarik ini sebenarnya dia lagi di neckline nih. Dia lagi benar-benar
satu di pivot, satu di trend minor. Nah, trend minor kalau dia besok melanjutkan menembus di level 970 950, potensialnya dia downside-nya ya ada 900 sampai level berapa nih? Coba aku blocking dulu, block order, aku pakai supply and demand. Kalau dia tutup di bawah 970 ya, kalau dia tutup di bawah 970, potensialnya dia ke 820 sampai 715. Jadi nah, itulah aku belum nge-call si Toba, kecuali besok tiba-tiba tutup hijau ya. Nah, itu bisa mengkonfirmasi spekulasi buy dengan catatan resikonya cut it close below cut loss jika tutup di bawah 980. Jadi tunggu satu candle lagi, besok satu candle ini apakah dia uh, tutup di high nyari ini di 1030 atau 1035. Kalau enggak, hati-hati untuk teman-teman, khawatirnya dia kembali ke level 970, 905, 815, Aduh. bahkan bisa ke 715 gitu ya. Karena nggak salah juga, banyak teman-teman yang punya modal coba itu dari bawah level 300 gitu, Ci. Jadi dari 300 ke 1300 itu udah 400% loh, Ci. Nggak ada salahnya juga kalau misalnya teman-teman punya modal situ, mungkin dibelikan kayak BRI, Mandiri, atau misalnya dibelikan ke saham yang lagi mulai sahamnya lagi mau mulai main atau mau bergerak naik. Jadi lebih ke compounding gitu, Ci. Itu Ya. untuk Toba ya. Jadi Toba untuk sementara apakah udah selesai? Aku belum lihat dia udah selesai atau belum. Apakah dia bearish? Aku belum lihat bearish. Aku bisa lihat dia bearish kalau dia tutup di bawah 700. Kalau dia nggak tutup di bawah 700, artinya dia belum bearish. Ya. Jadi ya di situ-situ aja. Pegas juga sama, PINS, PTBA juga sama. Tadi udah kita bahas ya, Pak Kakak, ART. JAR sendiri lagi bullish ya. Hampir semua CPO bullish ya. JAR-nya bullish. Di sini aku ngeliat ya, kita nge-call buy JAR itu waktu dari level 420, Ci, di akhir bulan Juli ya, akhir bulan Juli, dan naik lagi hari ini, naik auto reject atas lagi. Kalau dia pakai ini berarti aku harus pakai namanya Fibo extension ya. Nah, extensionnya dia targetnya bisa ke berapa ya, kita lihat nih. Extensionnya dia, high and low-nya dia, high-nya di sini, bottom-nya dia ada di sini, dan tembus di 161. Next levelnya ada di 1125, atau kalau kita pakai extensionnya dia ada potensial ke 1375 sampai 1500 sih. Aku order blocking lagi di sini by extension sama by pivotnya. Average-nya dia ini bisa 1460-an sih. Jadi masih ada upside. Ya. Secara smart money-nya juga memang besar sekali nih, Ci. Dari sejak tanggal 28 Juli ya, Ci ya. Ada Juli. Sejak aku call buy di Lotus ya, Lotus Sekuritas, aku call buy di sini, tiba-tiba besokannya auto reject atas, lompat terus. Jadi kongres. Kalau nggak salah yang anak BBK ini ada ibu-ibu, Bu Hadria, dia masih hold JAR. Kalau nggak salah dia beli JAR itu buyback lagi di 715 sama di 750 tuh, Ci. Ibu Hadria. Dia rajin dia. Karena kenapa? Anak-anak BBK itu rajin explore, Ci, di sini, Ci, di bot chart. Jadi teman-teman mau ngandalin aku, mau ngandalin Ci Ivon, atau mau jadi analisa mandiri. Kalau pengen belajar mandiri, ya ikut BBK nih, kayak teman-teman nih. Banyak ya, tuh JAR dari bandarmologinya udah ada, chartnya juga ada, nih ini bagus. Kenapa Om Kus nggak punya? Karena nggak sesuai dengan risk profile-nya aku, gitu sih. Pegas kalau besok nge-break 1700, ada potensial dia tutup gap ya. Lalu Toba ya, ini gift line-nya juga udah kelihatan ya, ungu ya warnanya ya, Ci ya. Udah gak enak. Ya, bukannya aku nakut-nakutin, tapi apakah udah selesai? Sorry.
Jadi aku lebih pilih wait and see dulu ya untuk tobat. Lalu ada pertanyaan Medco. Medco lagi polanya pola triangle, artinya netral, dia ingin menguji level MA 200. Hati-hati kalau dia tutup di bawah 1100 ya. Kalau dia tutup di bawah 1100, khawatirnya dia kembali lagi ke 910 atau bisa lebih rendah lagi. Hati-hati. Oilnya juga dia lagi bearish ya, Ci. Oil itu lagi bearish loh, bukan lagi Di bullish berapa ya, sih? US oil. 60-an ya masih ya? Masih di bawah 65, Ci, hari ini. Coba aku Oh. cek uh, best trading view. Oil lagi di 62, Ci. Jadi hati-hati ya teman-teman yang kalau yang trading forex BBK kan ada BBK forex, Ci. Nah, aku sih jangan jangan buka posisi di oil gitu ya, kecuali trading pendek nyari berapa, $10 atau $100, it's okay, close gitu, selesai sih. Itu untuk US oil itu sendiri. Nah, hari ini memang ada penguatan dolar, ada potensial juga. Kita ngeliat Medco-nya di sini cacingnya juga lagi di kiri ya, cacingnya lagi cacing kremi ya. Jadi wajar aja ya. Dia nyelam, Om. Cacing kremi Medco. Medco Pegas. Aku daripada ngeliat Medco, aku lebih ngeliatnya di Harum sama Pegas, Ci. Ada potensial Pegas. mantul tuh Ci cacingnya, Ci. Di DML-nya juga oke, ada hijau biru-biru semua. Apa tuh? Pegas. Harum gimana, Ci? Tuh, nih, Pegas. Harum juga? Apa? Harum. Harum, coba tak. Nah, ini juga nih, ya ada distribusi ya, cuman ya kalau si PTBA-nya ya. PTBA distribusi masih. Harum masih itu juga sih, masih tipis banget. Masih kalau aku lihat ininya masih enakan Pegas ya daripada si Harum ya. Tapi kemarin sekali gerak itu lumayan loh, Ci. Si Harum tuh, Ci. Dar. Aku Besok ngeliat nyangkut dia lagi, ada down lagi. potensial, memang transaksinya hari ini dia 11 miliar, rata-ratanya 19 miliar dari 20 hari terakhir. Artinya gini, Harum kalau besok tiba-tiba nge-break 920 atau 930 Boleh bisa ambil ya. spekulasi buy. Karena lumayan, Ci, kopongan ke atasnya, Ci. Bisa sampai 1270, 12 sampai 1300 tuh, Ci. Kalau dia tutup di atas 950, Ci, upside-nya, Ci. Di magentanya nggak kelihatan. Nggak ada magenta, Ci. Makanya di sini nggak ada magenta. Sekarang kan harganya 865 tutup. Nah, terusnya give line-nya sendiri 875 ya, 88. Jadi aku lebih spekulasinya, kalau aku berani ya, aku spekulasinya masuknya di kalau dia kena 885, 890, aku spekulasi beli, Ci, untuk Harum. Berharap dia bisa break di 935, 950. 935, 950 upside-nya ya kita pikirin aja, Ci. Dari 1000 ke 1100 aja itu udah 10%. Dari 1000 ke 1200 itu udah 20%. Apalagi dari 1000 ke 1300 30%. Jadi strategi aku ya, ini strateginya aku belinya kalau dia tiba-tiba mengenai atau menyentuh 8 berapa? 89 885 tadi. Enggak, 885, Ci. Aku entry-nya akan di 885 atau di 930, Ci. Antara dua itu. Ya. Nah, batas resikonya aku akan cut loss jika tutup di bawah 860, Ci. Itu strateginya aku. Kan sekarang harganya 865. Kan aku bilang kalau besok ada penguatan. Kalau nggak ada penguatan ya aku nggak akan beli gitu, Ci. Kalaupun ada pelemahan, ya aku lebih pilih. Jadi trader itu merespon terhadap pergerakan harga, Ci. Kalau dia bergerak naik, kita meresponnya bagaimana? Kalau dia turun, merespon bagaimana? Nah, kalau based on support, harganya itu kan di 790 sama 800, Ci. Kalau besok harganya ke 800 atau ke 790, kalau besok tiba-tiba lompat di 930, gimana tuh, Ci?
lost momentum kan, ya kan? Nah, trader itu adalah ngikutin momentum gitu ya, untuk itu sendiri sih. Oke, 15 menit lagi. Dewa, Bumi, BRMS masih sideways, nggak kemana-mana ya. Belum ada ini ikan, Saratoga, WRG, MLPL. Oke, WRG, 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 WRG sejak pukul buy di 81 sama second call di 92, aku nggak pernah call buy lagi WRG. Kecuali area-area base on support ya, WRG. Nah, WRG-nya dia tidak berhasil tutup di atas level 208, dia akan melakukan konsolidasi sideways dulu. Waspadai resiko, batasi kalau dia tiba-tiba tutup di bawah 157 ya. Kalau dia tutup di bawah 157, sambil kita lihat dulu nih pergerakan candle-nya sama ini gimana. Secara struktur sih sebenarnya dia udah break struktur ya, dari bikin higher high, bikin rounding bottom. Ada kalanya juga sih dia retrace dan itu koreksi-koreksi sehat. Bahkan kalaupun dia koreksi sampai 132, 137, buat saya sendiri masih sehat sih untuk WIRG. Oke, selanjutnya Saratoga. Saratoga. Kenapa Saratoga? Emang ada apa dengan Saratoga? Saratoga nggak kemana-mana ya. Bandarmologi juga nggak gimana-gimana, dia cuma mainin volume doang ya. Net buy and sell-nya. Ini kayaknya retail versus retail nih, Saratoga. Volumenya juga biasa aja, B aja. Mungkin orang pada ngelihatnya spekulasi di MACD ya, aku ngelihatnya orang spekulasi beli di MACD udah tahu resikonya nih. Jadi buat aku Saratoga biasa aja ya, katanya sih walaupun ini, tapi yang terendah ini adalah dia nggak boleh tutup di bawah 1.700. Hati-hati kalau dia tutup di bawah 1.700. Upside-nya dia bisa ke berapa? Dia upside-nya terdekat ada 1925, 1990. Lalu sebagai pivotnya dia ada di level 2100 sampai 2150. Itu untuk Saratoga. Oke, MLPL kita udah bahas dari harga 100, 101, masih mau di ini juga. Kita cek, wah ini lagi MLPL, dia habis break dari ascending triangle, tidak boleh tutup di bawah level 133. Ini udah tulisannya juga nih, berarti aku baru analisa tadi. Dia baru break struktur, dia gagal tutup di atas level 148, atau di area channelnya, dia akan sideways dulu ya untuk si MLPL. Jadi wajar aja lah sideways. Karena kenapa? Dia baru selesai break dari ascending triangle-nya itu sendiri. Ongkut Java. Java makanya aku kalau aku share ini, aku udah nge-call Java itu kemarin by on weakness Java ya. Makanya aku suka share barcode, follow Instagram Lotus ya, atau follow ininya BBK ya. Nah ini di siapa, Java ya, atau smart tradernya. Jadi atas resikonya kalau dia nggak tutup di bawah 15.10 atau 15.15, maintain buy aja Javanya. Karena kenapa? Polanya dia nih pola triangle gitu. Target tertingginya dia sebagai konservatifnya ada di 1.700 sampai 17.70. Kalau dia tutup di atas 17.70, artinya nge-swing and hold gitu ya, teman-teman. Nardo mah lu udah punya barang lu, karena ada di bisikan andalan sama di smart trader WhatsApp. Ya. Tahu nih Nardo ya. MTech. MTech sideways ya kayaknya ya. Kemarin kan naik sideways. Oh, dia ada hanging ya, ada Dragonfly Doji. Ada Doji, kemarin volume cukup besar. Dia coba ingin tutup di atas 1140 besok hari Kamis. Kalau dia nggak berhasil, ya potensialnya dia ya kembali lagi bermain. Kayaknya dia akan range areanya itu 1140 sampai 1000. Sekarang kan 1085 ya.
Jadi ada setway dulu lah mungkin untuk si MTech itu sendiri. Coba aku ngeliat dari smart money konsep. Masih bullish, masih uptrend, cuman memang hari ini cuman create volume, trennya juga udah mulai ada pelemahan ya. Astra gimana Om? Katanya kundanya udah mulai oke, mau rombak strategi, ada teknikalnya apa ada amanah? Maksudnya gimana? Maksudnya apa ada ini masukan gitu loh. Oh, Bahasanya indah. bahasanya bahasa hidayah. Oke, sebenarnya sebelum ada news berita yang Terence ya, ini Terence ya? Iya, iya tuh kan. Terence, aku di BBK sebenarnya udah nge-call spekulasi Api. Astra itu dari level 4.400 ya waktu bulan lalu nih. Makanya jangan bolos uh, live trading ya, Terence ya. Tiap hari BBK tuh ada live trading loh ya. Oke, sebenarnya dari bulan lalu, dari bulan Juli ya, dari bulan Juli itu aku pertama kali nge-call-nya itu dari level 4.520 dengan TP 4.750. Habis itu kalau swing trade-nya dia ada di 5.100. Nah, kemarin aku call yang ketiga kalinya, callback ya, callback, aku ngelihatnya dia retrace. Habis kena 5.175, dia koreksi turun ke 4.900, aku bilang buy on weakness Astra. Tiba-tiba besok lusanya lompat, Lompat. koreksi dikit, bentar, habis itu dia lompat lagi. Jadi kalau ngomongin fundamental dan lain-lain, ya aku ngeliat teknikalnya kalau di BBK ini kan punya ada namanya Darvas, Ci. Hmm. Nah, Terence ya kan ada di BBK, coba Astra pakai Darvas, ASI. Nah, ini Darvas ini sebagai poin-poin dari targetnya. Nah, ini targetnya udah mau tercapai ini Terence, kecuali smart money-nya dia kayak kemarin ya bisa dia tutup di atas 5.600 5.700 gitu. Sedangkan batasi resikonya kalau dia pembalikan arah di bawah 5.200. Biasanya kalau udah kayak gini suka ada sideway. Kemarin itu kan aku sendiri keluar news tiba-tiba naik Astra 10% gitu ya. Nah, teknikalnya udah bullish. Bullish itu udah dari bulan lalu begitu dia nge-break 4520 sih. Gitu. Ini pakai Darvas. Cek aja pakai Darvas. Kalau mau pakai technical praktiknya ya di sini ada pivot dan Darvas kurang lebih hampir sama gitu Mirip. ya. Terus smart money. Gitu Terence. Jangan bolos-bolos ya live tradingnya ya. Kalau pengen belajar ya Terence ya. tadi udah dibahas, BPT udah dibahas. Masih oke masuk enggak? Enggak. Kalau Nggak aku ya iya. ditanya kayak gitu masih oke masuk enggak? Enggak. Karena Ambil kenapa? BBYB Ya aja. udah mau tercapai gitu. Ya Om ya. Ada kalau daripada oke masuk apa enggak, gue lebih pilih masuk BRI, BCA, Iya, Mandiri atau ngapain BRIS. yang BRIS udah masih tinggi? oke. BRIS masih oke ya. Banking nih baru mau mulai jalan nih ya, atau BBYB atau Agro atau yang ada story-storynya. Jadi untuk sekarang Jangan lagi ambil ASI. Kalau baru mau masuk. belum 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 lagi. Jadi saham itu ada rotasian gitu, Cik. Jadi kalau ini Hmm. BWPT gimana? BWPT udah dibahas juga ya. BWPT BPT udah again ini. mau gimana? BWPT udah bullish tutup di atas ini. Targetnya dia belum tutup berhasil di atas 180 dan dia juga rising wedge juga gitu. Hari ini memang volumenya cukup besar, gede banget. Break dari bulan lalu dan net buy-nya juga oke BWPT. Oke, itu Vici. Oke, selain itu kita selain teknik ya, kita cuman mengingetin aja ya. Aku nggak bahas lagi di technical. Aku ingetin teman-teman hari Jumat itu ya masih ada namanya Jackson Hole ya, Jackson Hole Symposium itu risalahnya Jerome Powell. Hmm. Kemungkinan setelah uh, itu dia ada potensialnya dia bisa pensiun cepat nih Cid, karena Bukan dipecat ya, nggak jadi dipecat.
Dipecat sih ya, ditekan sih ya ditekan kayak waktu zamannya makan sama Donald Trump, akhirnya dia sendiri mengundurkan diri. Nah ini juga aku lihatnya Jerome Powell ditekan terus pemerintah Amerika untuk menurunkan suku bunga. Hari ini Indonesia menurunkan suku bunganya 0,25 basis poin. Biasanya kalau Indonesia ini untuk sementara ini bisa dijadikan acuan dari emerging market ke market leading. Biasanya kayak Indonesia punya bocoran deh kalau si Powell mau turunin suku bunga. Kalau beneran turunin suku bunga, saham-saham atau khususnya risk asset seperti saham, jadi IHSG bisa aja tembus 8.100 atau 8.300 gitu. Ini keluarnya di Jumat dan Jackson Hole Symposium. Habis itu awal bulan itu di pertengahan September itu ada namanya semua rata-rata konsultan itu memprediksikan bahwa Powell akan menurunkan suku bunga, tapi setelah itu dia akan time atau pensiun. Banyaknya sih seperti itu. Jadi pasar akan bergejolak di hati-hati teman-teman, atau nggak ada volatilitas sama sekali ya. Jumat besok hari Kamis, Jumat kemungkinan nggak ada volatilitas sama sekali. Yang akan sangat volatile itu mungkin di hari Seninnya sih. Volatile tiba-tiba gap up atau bisa jadi gap down tiba-tiba gitu indeksnya. Baik itu market seperti Amerika ataupun Asia di emergingnya. Hasilnya itu di hari Selasa. Jadi buat aku teman-teman hati-hati aja ya, data ekonomi, apalagi ekonominya nih ekonomi makroekonomi gitu, bukan mikroekonomi ya, bukan lagi nggak ada sedikit kurang. Jadi Sri Mulyani akan menaikkan pajak di 2002 ya, untuk pengusaha apapun ini. Kalau naikin pajak itu banyak yang nggak seneng gitu sih. Jadi daya beli sedang menurun, sedang lemah, rakyatnya lagi diperas terus ya kan, pejabatnya daya dibikin enak semua, gaji kita nggak naik, nggak kemana-mana, yang naik ya tunjangan pejabat. penerima pajak itu siapa sih ya, mereka gitu ya. Ya kita di sini nggak ada kenaikan apa. Aku ya temen itu di bulan September akan sangat volatile. Mungkin di fix indeksnya itu sendiri bisa di atas 22 poin atau bisa sampai 25 poin. Mungkin itu aja dari aku. Di tempat aku udah azan. Thank you semuanya teman-teman. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti the next session. Mungkin bisa antara, kalau aku udah selesai pulang hari Minggu, kita ketemu hari Minggu. Cuman kalau nggak ketemu hari Minggu, berarti kita ketemu lagi di hari Rabu akan jam yang sama seperti ini. Thank you semuanya teman-teman BBK dan Infon. Hati-hati.